Beyond Time, bab 550-551. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kapten berkedip beberapa kali. Itu tidak penting, kita bisa membahasnya nanti. Pertama, mari kita bicara tentang bulan merah. Kau benar-benar perlu memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, adik junior. Jika kita tidak melahapnya, maka ketika dia bangun, dia tidak akan kesulitan melacak kita. Dia akan menemukan kita hanya dengan satu pikiran, dan sebelum kita menyadarinya, dia akan berada tepat di depan kita. Kau memiliki sumber kekuatan dewanya. Aku memiliki auranya. Baginya, kita hanyalah pencuri, yang berarti begitu dia menemukan kita, kita pasti mati. Dan itulah mengapa kita perlu memberikan pukulan fatal sebelum dia bangun. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada tikus. Sambil mengeluarkan buah persik, Kapten menggigitnya dengan lahap. Sementara itu, Suking berjuang untuk mengatur napasnya. Pikirannya kacau, dan matanya merah. Dia sangat menyadari bahwa Kapten suka melakukan hal-hal yang sangat besar, dan dia menduga bahwa rencana terbaru akan menjadi sesuatu yang monumental. Tetapi dia tidak menyangka akan sebesar ini. Suking menggertakkan giginya. Ceritakan semuanya secara detail, kakak sulung. Dengan wajah penuh semangat, Kapten berkata, baiklah, King kecil. Wilayah Moonlight sangat unik di antara wilayah-wilayah lain. Bagi para Netsade, wilayah ini dianggap seperti tanah suci. Bahkan, pada dasarnya memang tanah suci. Dan itu karena, wilayah Moonlight adalah satu-satunya jalan untuk mencapai bulan merah. Bulan merah adalah bulan merah, sedangkan ibu merah adalah ibu merah. Suking mengangguk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada satu hal yang perlu kau pahami sejak awal. Dan itu adalah, bulan merah adalah tempat tinggal ibu merah. Adapun bulan merah itu sendiri, itu adalah bintang. Sebuah bulan, sebuah benda langit yang unik. Dengan kata lain, jika kau ingin melahap ibu merah, maka kau harus pergi ke tempat tinggalnya terlebih dahulu. Kau harus sampai ke bulan merah. Sayangnya, bulan merah berada di atas cakrawala. Meskipun mengikuti jalur orbitnya sendiri, mencapainya akan sangat sulit. Meskipun kita bisa melihat bulan merah, kita tidak bisa mendekatinya. Namun, hal itu tidak berlaku di wilayah Moonlight. Tepat di tengahnya, di stepa pertobatan, ada patung yang menakjubkan. Ketika Kapten menyebutkan patung itu, ekspresinya menjadi aneh, seperti campuran penyesalan dan kesedihan. Suking memperhatikan hal itu, dan matanya berbinar penuh pertimbangan. Patung itu sangat besar. Meskipun berlutut dalam pertobatan, posisinya juga seolah menopang langit dan bumi. Tingginya begitu luar biasa sehingga kata-kata pun tak mampu menggambarkannya. Hampir menyentuh puncak kubah langit. Saat bulan merah mengikuti jalur orbitnya, ia akan melaju melewati kepala patung dengan sangat dekat sehingga Anda dapat menjangkau dan menyentuhnya. Itu juga merupakan titik terendah dalam jalur perjalanan bulan merah. Laporan intelijen yang saya peroleh memastikan hal itu. Dengan kata lain, jika kita berada tepat di sana saat bulan merah lewat, dan kita terbang dengan sekuat tenaga, kita akan dapat mencapai bulan merah. Setelah itu, Kapten mengeluarkan buah persik lainnya. Sambil menggigitnya, dia menatap Suking. Tentu saja, aku sudah merencanakan semua yang perlu kita lakukan begitu kita berada di bulan merah. Dan aku pasti akan melahap ibu merah. Mata sang Kapten merah padam karena kegilaan. Setelah memahami penjelasan tersebut, Suking berkata satu hal. Patung itu menggambarkan siapa, kakak sulung. Sang Kapten menarik napas beberapa kali, sambil mengeluarkan sebuah buah persik dan memberikannya kepada Suking. Patung itu, katanya dengan suara serak, dibuat pada masa Kaisar kuno Dark Serenity. Patung itu menggambarkan seorang penguasa kekaisaran manusia yang menolak meninggalkan yang mulia kuno bersama Kaisar kuno. Dahulu kala, wilayah Moonlight pernah menjadi miliknya. Ia dan Ibu Merah berperang dengan cara yang melampaui segala sesuatu sebelumnya. Pada akhirnya, penguasa kekaisaran itu gugur dalam pertempuran. Karena betapa besarnya kebencian Ibu Merah terhadapnya, ia menghukumnya dengan memaksa tubuh jasmaninya berlutut di hadapannya untuk selama-lamanya. Dan kutukannya mengubah tanahnya menjadi padang rumput. Sesekali,
Ketika populasi di wilayah Moonlight cukup besar, Bulan Merah akan mengadakan pesta. Dan semua yang ada di sana ada dalam menu. Manusia biasa, kultivator, tidak masalah. Mereka menjadi makanan. Bagi para kultivator, dimulai dari mereka yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Setiap kali itu terjadi, para ahli Void Returning dimakan terlebih dahulu. Orang-orang yang lahir di wilayah Moonlight tidak dapat meninggalkannya karena kutukan itu. Jika mereka melangkah keluar dari wilayah itu sekalipun, mereka akan meledak dan mati. Karena itu, para kultivator dari wilayah Moonlight hidup dalam keadaan kepahitan dan kehilangan yang terus-menerus. Jalan kultivasi mereka selalu berakhir dengan kematian. Lebih buruk lagi, mereka hidup di lingkungan yang mengerikan di mana sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa berlatih kultivasi. Kapten itu menggigit buah persiknya dengan ganas. Tidak ada matahari sejati di wilayah Moonlight, hanya sumber cahaya buatan dan sesuatu yang mereka sebut penyeberangan langit api surga. Sayangnya, cahaya dari yang terakhir itu berbahaya hingga berpotensi mematikan. Ada juga kerabat ibu merah yang tinggal di sana, yang juga diperlakukan seperti ternak. Karena itu, banyak spesies tingkat tinggi menyebut wilayah Moonlight dengan nama yang berbeda. Mereka menyebutnya Taman Roh Bulan Merah. Berdasarkan semua yang didengar Suking, baginya wilayah batu bulan tampak seperti tempat yang mengerikan. Dan mengingat keadaannya, sepertinya spesies di sana sangat jahat. Neraka di bumi, gumamnya, lalu menggigit buah persik. Kapten tiba-tiba menatap Suking dengan rasa ingin tahu. Dari mana kau mendapatkan buah persik itu? Kau yang memberikannya padaku, jawab Suking dengan nada bingung. Sang kapten merebutnya kembali, lalu mengeluarkan sebuah apel dan memberikannya kepada Suking. Suking menatap kapten, lalu menerima apel itu dan menggigitnya. Karena ia pernah mendengar tentang lautan api langit sebelumnya, ia bertanya kepada kapten tentang hal itu. Laut api surga, aku tidak terlalu fokus pada itu, meskipun aku mendapatkan beberapa informasi. Kapten sejenak mengumpulkan pikirannya dan kemudian melanjutkan, konon, itu adalah lautan api, di tengahnya terdapat celah. Di masa lampau, celah itu tidak terlalu besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, celah itu menjadi semakin besar. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang ada di dalam celah itu. Selama bertahun-tahun, banyak spesies telah menyelidikinya, tetapi tidak banyak yang dihasilkan dari semua itu. Satu hal yang tampaknya pasti adalah ada dunia api yang tak berujung di dalamnya. Dan jika kau masuk, kau akan mati. Mengapa, adikku? Apakah kau berencana mengunjungi laut api surga? Suking mengangguk. Bagus sekali. Karena aku sudah memperkirakan kapan tepatnya bulan merah akan tiba, aku bisa memberitahumu bahwa kita punya banyak waktu untuk bekerja. Terlebih lagi, aku masih punya beberapa urusan yang perlu diselesaikan di wilayah batu bulan. Jadi sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menyelinap pergi. Kau bisa melakukan urusanmu. Aku akan membawa alat kita untuk menyelesaikan semua persiapan. Kapten kemudian mengeluarkan peta wilayah Moonlight dan menunjuk ke satu tempat tertentu dan berkata, setelah itu, kita akan bertemu di sini di Gunung Sapi Surgawi di pegunungan yang belum selesai. Nah, bagaimana menurutmu, King kecil? Kamu ikut? Setelah beberapa saat berlalu, Suking mengangguk dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke sana dulu? Kemudian, setelah kita melihat sendiri, kita bisa mengambil keputusan akhir. Lagi pula, kamu belum memberitahuku apakah kamu pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Suking menatap kapten. Sang kapten berdeham lalu menunjuk sebuah titik di peta. Coba pikirkan nama tempat ini. Gunung Sapi Surgawi, kata Suking dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pegunungan yang belum selesai. Belum selesai cukup jelas maknanya. Tapi Sapi Surgawi. Kapten itu tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Gunung itu awalnya dinamai menurut namaku. Siapa yang menyangka bahwa generasi selanjutnya akan mempertahankan nama itu? Kau tahu, King kecil, salah satu jasad kakakmu dari kehidupan lampau dimakamkan di sana. Aku benar-benar sial saat itu. Aku mencoba melahap dewa, tetapi gagal. Itu semua kesalahan rekan timku yang tidak dapat diandalkan. Aku sebenarnya berhasil melarikan diri pada awalnya, tetapi tidak bertahan lama setelah itu. Itulah alasan utama aku ingin bertemu di sana. Aku ingin mengajakmu bersamaku untuk merampok sebuah makam. Suking tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis.
Kau akan merampok makammu sendiri. Alis kapten bergerak-gerak naik turun. Aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Selain itu salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk bersiap menghadapi Ibu Merah. Setelah itu, Suking dan kapten membahas beberapa detail rencana tersebut. Mereka memutuskan untuk berangkat dalam 3 hari. Mereka juga membuat rencana bagaimana cara melarikan diri. Suking adalah orang penting di Kabupaten Penyegelan Laut, jadi bepergian bisa berbahaya. Pilihan teraman adalah memastikan tidak ada yang tahu dia pergi. Satu-satunya orang yang diberitahu Suking adalah guru ketujuh dan Plunggar. Keduanya awalnya tidak setuju dengan kepergiannya. Tetapi setelah dibujuk, mereka mengalah dan bahkan memberinya beberapa perlengkapan pertahanan. Kemudian Suking membuat pengumuman publik bahwa dia akan mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasinya. Sebelum mengasingkan diri, ia pergi menemui Zhang San yang datang bersama Seven Blood Eyes ke ibu kota kabupaten. Zhang San baru saja menyelesaikan pengerjaan kapal penjelajah spiritual Suking. Setelah mengambilnya, Suking menghilang dari publik. Dalam sekejap, 1 bulan berlalu. Tidak ada perkembangan besar di ibu kota kabupaten. Pekerjaan konstruksi sekte kegelapan hijau telah selesai, dan Plunggar mengambil alih. Semuanya berkembang dengan tertib. Kehidupan telah kembali normal di Kabupaten Penyegelan Laut. Segalanya tenang dan damai. Dengan guru ketujuh dan Markis Yao yang menjalankan semuanya, dan terutama dengan Markis Yao yang menggunakan kekuatan pengembalian Void tingkat 4, para non-manusia di kabupaten tersebut telah menyingkirkan segala pikiran jahat. Di bagian barat wilayah Holy Tide, terdapat kafilah manusia yang sedang menyusuri salah satu jalan raya umum. Kelompok itu terdiri dari beberapa pedagang keliling, yang dikawal oleh tim pengawal Holy Tide. Mereka berencana mengunjungi beberapa negara kecil di dekat sungai pengorbanan Yin. Di suatu tempat di dalam iring-iringan panjang itu, ada seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun dengan bintik-bintik di wajahnya. Dia duduk di atas kereta dengan tali kekang di tangannya, yang sesekali diakibaskan dengan lemah sambil memanggil kuda-kuda itu. Dia adalah Ning Yan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan tangan terlipat di belakang punggung, memandang ke kejauhan dengan bangga. Saat matahari menyinarinya, tercipta sesuatu seperti lingkaran cahaya, yang membuatnya tampak suci. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sang penguasa debu dan penyeberangan tiba, langit dan bumi menyambutnya dengan genderang dan gong. Ning Yan sangat kesal. Gendang dan gong apa? Pikirnya. Dia benar-benar frustrasi harus berada di dekat orang ini yang, sepanjang perjalanan sejauh ini, terus-menerus melontarkan puisi yang tidak masuk akal. Sambil melirik pemuda itu dari sudut matanya, dia bergumam, "Ada apa denganmu?" Mendengar itu, Wu Jianwu melirik Ning Yan dengan sinis. Angin sepoi-sepoi membawa suara ayam dan angsa. Saat berbalik, aku mendapati diriku berhadapan dengan seorang anak kecil. Ning Yan menatapnya tajam. Wu Jianwu membalas tatapannya dengan bangga. Pada saat itu, kapten berbicara melalui kehendak ilahi dari dalam kereta. Puisi yang hebat, benar-benar memiliki irama kaisar kuno. Persis seperti yang saya harapkan dari tamu istimewa kita, yang terpilih dari puncak pertama 7 mata darah. Tak heran dia dikenal sebagai penerus terhebat kaisar kuno ketenangan kegelapan. Satu lagi, bacakan satu lagi. Wu Jianwu tampak sangat gembira dan senang. Ning Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengibaskan tali kekang dengan marah. Suking duduk di dalam kereta sambil memandang pemandangan. Dia mengharapkan kapten membawa Ning Yan, tetapi terkejut karena kapten malah mengundang Wu Jianwu. Linger muncul dari lengan baju Suking dan melilit lehernya. Saat ini, ia sedang menatap kapten. Sang kapten menoleh ke belakang dan berkedip beberapa kali. Kemudian dia dengan tenang berkata kepada Suking, "Mari kita provokasi si bodoh itu untuk sementara. Dia akan sangat berguna untuk rencana ini." Sambil meninggikan suara, dia berkata dengan lantang, "Mulai sekarang, kita adalah bandit bulan surgawi. Ayo, saudara-saudara, ayo." Di perbatasan antara wilayah Holy Tide dan wilayah Moonlight terdapat sejumlah bangsa fana yang tersebar. Terdapat pula kota-kota pasar yang mengelilingi berbagai feri yang memfasilitasi perjalanan menyeberangi sungai. Pengunjung dari luar wilayah ke wilayah Moonlight dapat masuk, selama mereka tidak tinggal terlalu lama, mereka tidak akan terpengaruh oleh kutukan. Oleh karena itu, terdapat cukup banyak perdagangan yang terjadi antara kedua wilayah tersebut.
Batas yang tegas itu dibentuk oleh sungai pengorbanan Yin yang besar, yang mengelilingi wilayah Moonlight. Air sungai itu berwarna merah, seperti darah, dan juga berbau seperti darah. Ketika angin bertiup, bau darah itu akan menyebar ke seluruh area. Orang-orang yang tidak terbiasa dengan bau itu sering merasa gugup dan waspada ketika mendeteksinya. Tetapi bahkan para pelancong yang lewat pun akan cepat terbiasa dengannya. Hal itu persis terjadi pada kafilah tempat Su Qing berada. Para pedagang dan pengawal jelas sudah familiar dengan rute tersebut dan sama sekali tidak bereaksi terhadap bau itu. Ketika Su Qing mendeteksinya, dia menyadari bahwa bau mengerikan itu mengandung jejak aura ibu merah. Namun, baunya sangat samar. Tanpa bulan ungu miliknya, Su Qing tidak akan pernah menyadarinya. Ada kutukan yang bekerja di sini, kata Linger dengan suara merdunya. Sang kapten meregangkan tubuh, lalu menyingkirkan tirai kereta untuk melihat keluar. Bau itu berasal dari sungai pengorbanan Yin. Itu bukan sungai alami. Ibu merah memberinya makan dengan darah terkutuk makhluk hidup dari wilayah Moonlight. Sungai itu tidak berbahaya bagi orang luar, selama kalian mempersembahkan pengorbanan yang tepat. Tetapi bagi orang-orang dari dalam wilayah Moonlight, itu seperti sangkar. Kurasa kita akan sampai di tepi sungai menjelang malam. Setelah itu, akan butuh beberapa hari untuk menyeberangi sungai, dan kemudian kita akan berada di wilayah Moonlight. Mata sang kapten berbinar penuh antisipasi. Setelah meninggalkan Kabupaten Penyegelan Laut, mereka menyelinap melalui wilayah Biru Tua serta sebagian besar wilayah Pasang Suci. Kemudian, atas saran Su Qing, mereka bergabung dengan kafilah ini untuk menempuh sisa perjalanan. Akan lebih mudah untuk tetap bersembunyi dengan tinggal di antara manusia biasa. Setelah sebulan, mereka mencapai posisi mereka saat ini. Saat senja tiba, langit berubah menjadi merah terang, senada dengan warna sungai. Namun, pemandangan itu tidak terlihat indah. Sebaliknya, tampak menyeramkan dan mengerikan. Akhirnya, Su Qing dan yang lainnya meninggalkan kafilah dan mendekati tepi sungai pengorbanan Yin. Air yang deras mengalir ke selatan, dan bau darah sangat menyengat. Terlihat mayat-mayat mengambang di sungai, yang merupakan sisa-sisa penduduk wilayah Moonlight yang mencoba melarikan diri dari daerah tersebut. Airnya sangat korosif sehingga fitur wajah mereka telah melebur. Namun, dapat dipastikan bahwa mayat-mayat tersebut termasuk orang dewasa dan anak-anak. Semua makhluk hidup di wilayah Moonlight adalah makanan, kata Kapten pelan, sejak mereka lahir. Linger mencerna semuanya dan menghela napas. Kemudian dia sedikit mendekap lebih erat Su Qing, seolah kehangatannya akan membuatnya aman. Su Qing diam-diam menatap wajah dewa yang hancur di kubah langit. Baik itu wilayah batu bulan atau daratan kuno yang terhormat secara keseluruhan, kapan keadaan tidak seperti ini? Ning Yan sebelumnya sudah cemberut, tetapi sekarang ekspresinya bahkan lebih getir. Dia tidak pernah ingin melakukan perjalanan ini. Kehidupan di ibu kota kabupaten memang menyenangkan, tetapi kemudian dia dipaksa untuk melakukan perjalanan ke tempat mengerikan ini. Dia tahu semua tentang wilayah batu bulan. Dan karena apa yang dia ketahui tentang tempat itu membuatnya takut, dan dia berharap dia bahkan tidak perlu mendekatinya. Ini semua gara-gara si Chen Erniu sialan itu. Ini benar-benar keterlaluan. Meskipun Ning Yan mengumpat dalam hati, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia terlalu takut digigit. Berbeda dengan Ning Yan, ada Wu Jianwu yang lebih dari bersedia untuk bergabung. Bahkan sungai yang bergejolak pun tidak dapat mempengaruhi kesombongan di hatinya. Sambil berdiri di tepi sungai, ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan lantang, awan yang sunyi dan matahari terbenam melahirkan kenangan, sungai telah mengamuk selama 700 abad. Puisi yang hebat, kata kapten, matanya berbinar penuh pujian. Wu Jianwu berdeham, mengangkat dagunya, dan hendak melanjutkan membacakan puisi. Namun kemudian ia melihat Su Qing mengerutkan kening, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Su Qing mulai merasa kesal. Lagi pula, Wu Jianwu telah melantunkan sekitar 100 puisi di jalan. Sambil melambaikan tangannya, ia mengeluarkan kapal spiritualnya dan meletakkannya di atas air. Kapal spiritual itu adalah karya para tetua puncak ke-6, sesuai arahan Zhang San. Penampilannya sangat berbeda dari kapal spiritual lama Su Qing. Bahkan, hampir tidak bisa disebut sebagai kapal. Semuanya sesuai dengan perencanaan cerdik Zhang San. Secara penampilan, ia menyerupai seorang wanita tua bungkuk,
setinggi sekitar 1.500 meter, mengenakan jubah hitam. Di atas punggungnya yang bungkuk terdapat struktur utama. Jubahnya, yang terbentang di atas air dan menyebabkan riak di mana-mana, adalah layarnya. Yang paling mengerikan adalah apa yang dipegang wanita tua itu. Di tangan kanannya, ia memegang lentera yang memancarkan cahaya hijau misterius. Dan dari dalam api yang memancarkan cahaya itu terdengar jeritan yang mengerikan. Itulah sumber kekuatannya. Melayang di atas tangan kirinya adalah bola mata merah yang terus-menerus bergeser untuk mengamati sekitarnya. Itu adalah tiruan dari harta karun terlarang 7 mata darah. Su Qing terkejut saat pertama kali melihat kapal penjelajah spiritual itu. Ketika kapal itu muncul di sungai, Ning Yan dan Wu Jianwu sama-sama tercengang. Wu Jianwu tersentak dan berbicara seperti orang normal. Apakah itu kapal penjelajah spiritual puncak ke-7? Kapten itu terkekeh. Sepertinya Zhang San merindukan Joyne. Benar adanya, kapal penjelajah roh itu memang tampak seperti dewa kepulauan merfok, Joyne. Su Qing mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia terbang ke atas bangunan di punggung wanita tua itu. Di sana, dia memandang ke kejauhan. Yang lain terbang mengikutinya. Beberapa saat kemudian, lentera di tangan wanita tua itu berkilauan dengan cahaya terang, dan layar jubah hitamnya berkibar saat dia mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Sungai pengorbanan Yin bukanlah sungai kecil. Bahkan dengan kecepatan yang mampu dicapai kapal penjelajah spiritual Su Qing, dibutuhkan sekitar 5 hari untuk menyeberanginya. Mereka menghadapi beberapa bahaya. Tetapi ketika tatapan harta karun terlarang tiruan dari 7 mata darah tertuju pada mereka, sebagian besar dari mereka langsung melarikan diri. Terjadi beberapa perkembangan yang tak terduga. Pada suatu saat, sejumlah rambut berwarna merah darah muncul dari air, dengan cepat mengelilingi kapal penjelajah roh dan kemudian menuju ke arah Su Qing. Baik Su Qing maupun kapten tidak perlu melakukan apapun. Wu Jianwu sangat ingin pamer, terutama karena dia belum memiliki kesempatan untuk melakukannya sampai saat ini. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan puluhan hewan buas muncul di sekitarnya. Beberapa di antaranya terbang ke udara, dan yang lainnya menyelam ke dalam air. Salah satu hewan itu adalah burung beo yang mengeluarkan suara pekikan keras saat mendarat di kepala Wu Jianwu dan membentangkan sayapnya lebar-lebar. Burung beo itu memandang sekeliling dengan angkuh, lalu berbicara dengan suara manusia. Dimanapun ayahku muncul, roh dan makhluk abadi gemetar dan takut kepada kami. Lalu Wu Jianwu dengan angkuh berkata, keluarga Wu memiliki 800 keturunan, siapa di dunia ini yang berani membual kepada mereka dengan seenaknya? Su Qing memperhatikan dengan ekspresi aneh. Mata Linger membelalak, Ning Yan tersentak, mata kapten berbinar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Wu Jianwu, seekor beruang terbang keluar dari lengan bajunya, dengan cepat membesar hingga mencapai panjang 30 meter dari kepala hingga ekor. Berdiri di depan Wu Jianwu, beruang itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Sambil merentangkan tangannya, ia mencengkeram rambut-rambut yang berterbangan dan mencabik-cabiknya. Hewan-hewan buas itu semuanya luar biasa. Mereka semua memiliki penampilan yang unik, namun jelas memiliki hubungan kekerabatan. Mereka bekerja sama dengan sempurna sebagai sebuah tim, dan tampaknya mampu mengabaikan musuh-musuh jahat apapun yang mereka hadapi, seolah-olah garis keturunan dan kepribadian mereka berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Berkat upaya mereka, bulu-bulu penyerang itu segera mundur kembali ke dalam air. Wu Jianwu tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, dan burung beo itu mendongakkan kepalanya dengan angkuh. Perilaku burung beo itu aneh, jelas sekali ia telah menerima banyak instruksi tentang bagaimana harus bertindak. Semua hewan membuka mulut mereka seolah-olah akan membacakan baris apapun yang selanjutnya ada dalam naskah mereka. Namun, bahaya belum sepenuhnya teratasi. Air itu tiba-tiba bergejolak, dan bau darah semakin kuat, saat rambut-rambut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari air ke langit. Dalam sekejap mata, rambut-rambut itu membentuk wujud raksasa setinggi ratusan meter. Itu hanya berupa garis luar, tanpa daging atau darah, dan samar-samar menyerupai kerangka. Ia berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan. Ia memandang rendah Su Qing dan yang lainnya. Persembahan, geramnya. Pada saat yang sama, sungai terus bergejolak ketika sosok lain muncul. Kemudian yang ketiga dan keempat. Pada akhirnya, 37 sosok seperti itu muncul,
satu demi satu, mengelilingi Suking dan yang lainnya. Saat masing-masing muncul, semuanya mengatakan hal yang sama. Persembahan. Ini adalah roh-roh sungai dari sungai pengorbanan Yin, jelas Kapten. Mereka membutuhkan persembahan darimu untuk menyeberangi sungai. Jelas sekali dia sudah mempersiapkan diri, karena dia melambaikan tangan, membuat sebuah kantung penyimpanan tercebur ke dalam air. Suking tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi begitu kantung penyimpanan itu masuk ke dalam air, sebagian besar gambar menghilang. Namun, beberapa orang tetap tinggal di belakang, dan tiba-tiba, mereka semua menatap Ningyan. Persembahan. Wajah Ningyan muram. Kapten mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Ningyan memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi tidak pernah menyangka bahwa itu akan menyebabkan roh sungai meminta persembahan putaran kedua. Aku penasaran apakah roh sungai rasanya enak. Setelah melihat sekeliling, dia menyimpulkan bahwa mungkin ada lebih banyak roh sungai di daerah itu daripada yang bisa dia lihat. Dia menghela napas. Untungnya, dia telah melakukan persiapan maksimal. Mengambil tas penyimpanan lain, dia bersiap untuk melemparkannya. Sebelum dia sempat melakukannya, Suking berbicara. Bolehkah aku mencobanya, kakak tertua? Kapten berpikir sejenak lalu mengangguk. Tentu, persembahan yang telah saya siapkan dapat digunakan nanti di wilayah Moonlight. Suking melangkah maju beberapa langkah dan menatap sosok-sosok berwarna merah darah itu. Minggir, katanya dengan tenang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya ungu bersinar di matanya. Pada saat yang sama, jiwa bulan ungu yang baru lahir itu membuka matanya. Seketika, tekanan muncul, dan fluktuasi bergulir keluar, berubah menjadi manifestasi kepribadian dan otoritas ilahi. Sungai pengorbanan Yin menjadi tenang. Angin berhenti bertiup, dan semuanya berhenti. Roh-roh sungai gemetar, lalu dengan cepat menundukkan kepala dan berlutut. Hormat kami, utusan dewa. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Pada saat yang bersamaan, lebih banyak roh sungai muncul. Jumlah mereka bertambah dari puluhan menjadi ratusan, lalu ribuan. Sepertinya tidak ada habisnya. Mereka semua berlutut dengan sangat hormat. Meskipun Ningyan sudah siap menghadapi hal seperti ini, jantungnya tetap berdebar kencang. Mata Linger semakin membelalak, dan dia tampak bingung. Alis Kapten bergerak-gerak naik turun. Dengan King kecil ikut serta, perjalanan ke wilayah Batu Bulan ini memiliki peluang jauh lebih besar untuk berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Wu Jianwu menarik napas tajam, dan burung beo di kepalanya bergetar dan lupa untuk tetap dalam pose angkuhnya. Setelah hening sejenak, Suking kembali berbicara dengan suara tenang. Kawal aku, ketetapan ilahimu akan dihormati.